Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Lilin Putih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah kisah JANGJAWOKAN kakek. Kakek titip setan ke kamu ya nak. Nak, kalau kakek udah gak ada, nanti bakal banyak yang jagain kamu, itu kata kakek sebelum dia meninggal. Jujur gua kira yang dimaksud kakek adalah sanak keluarga. Tapi ternyata bukan. Yang jagain gua setelah kakek meninggal adalah koloni setan peliharaan kakek. Gelombang atret. Ada yang pernah denger jangjawokan gak? Kalau di kampung gua, jangjawokan itu kayak jampe lah ya. Nah, kisah ini berawal dari rasa penasaran gua sama jangjawokan yang kakek punya. Dulu kakek gua punya banyak jampe yang bisa nyembuhin penyakit. Kakek gua dulunya salah satu tokoh masyarakat di kampung. Dia dihormati banyak orang karena kakek gua ini bisa nyembuhin berbagai penyakit hanya menggunakan jampe. Ya, gak selalu sembuh sih, cuma kebanyakan bisa disembuhin sama kakek. Gua heran kok kakek bisa sesakti itu. Iya, gua mau kasih tahu dulu. Sebenarnya yang gua maksud kakek di sini adalah kakaknya nenek gua. Tapi, gua udah anggap sebagai kakek gua sendiri karena emang beliau baik banget. Bisa dibilang dia lebih perhatian sama gua ketimbang para cucu aslinya. Ya gua sih gak ada pikiran apa-apa karena kata emak gua, beliau udah perhatian banget dari pas emak ngelahirin gua. Namanya Abah Samad, nama samaran Abah Samad yang kata gua kakak dari nenek gua ini bener-bener baik banget sama gua. Nah suatu hari pas sekolah gua libur panjang, Abah Samad nyuruh gua buat main ke rumahnya. Malam-malam sekitar jam 8 gua dijemput sama pesuruh Abah Samad. Berangkatlah gua ke rumah beliau. Gua jalan kaki karena rumah kakek gua ini jaraknya gak terlalu jauh. Pas nyampe rumah kakek, gua langsung masuk tanpa ngetuk pintu. Ya, gua udah biasalah ke rumah kakek. Udah gua anggap rumah sendiri. Nah malam itu, rumah kakek sepi banget. Terus tiba-tiba aja muncul Ambu Sarinah dari kamar, istrinya Abah Samad. "Kakek di mana Embu?" tanya gua. "Kakek lagi di kamar, jangan diganggu dulu," jawab Ambu Sarinah. Akhirnya gua nunggu di bangku rotan milik kakek. Sementara Ambu Sarinah pergi ke dapur. Nah, gak lama kemudian, gua ngeder suara aneh dari kamar kakek yang pintunya kebuka sedikit. Itu kayak suara desahan cewek yang lagi bersenggama. Anjir, sumpah waktu itu gua kaget banget. Tapi jujur gua penasaran, akhirnya gua intip dari celah pintu. Dan gua kaget pas tahu isi kamar kakek. Bersambung dulu ya, ngantuk gua hehe. Lanjut besok, good night. Arha pegel bed punggung gua rasanya. Oke lanjut sambil mereganggangkan badan. Lanjut ya. Gua lihat di dalam kamar kakek itu ada bayangan cewek rambutnya panjang. Tapi bayangannya aja, gua gak lihat wujud fisiknya. Anehnya lagi kamar kakek kosong gak ada siapa-siapa. Nak, gua dengar suara kakek dari belakang. Dia nyapa gua sambil nepuk pundak. Kakek, bukannya kata Ambu kakek ada di kamar? Tanya gua. Enggak kok, dari tadi kakek di kamar mandi. Maklumlah Ambu itu sudah agak linglung, uhuk-uhuk, kata kakek sambil terbatuk-batuk. Gua noleh ke dalam kamar kakek buat ngecek bayangan cewek tadi. Tapi udah gak ada. Kayak tadi saya lihat ada bayangan cewek di dalam kamar kakek, kata gua. Oh, Ogi salah lihat kali, ucap kakek. Nama gua itu sebenarnya Yogi, tapi kakek selalu manggil pakai nama manja semasa kecil yaitu Ogi. Kakek malah ketawa kecil, giginya yang tinggal 3 biji kelihatan jelas. Udah gitu, kakek ngajak gua masuk ke kamarnya. Di dalam kamar itu ada kursi plastik jadul favorit kakek. Ada 2 kursi di sana. Gua duduk, sementara kakek beranjak ke lemari. Dia lagi ngambil sesuatu. Kakek ngambil buku yang udah usang banget. Cover, bukunya udah sobek, lembarannya juga udah berwarna kuning. Kakek duduk, dia buka pelan-pelan lembaran buku itu. Isinya tulisan yang gak kebaca. "Buku apa ini kek?" tanya gua. "Ini jangjawokan atau jampe," kata kakek. "Jampe apa?" tanya gua. "Jampe segelanya. Bisa ngobatin luka sayat, demam, batuk, pilek, masuk angin, semuanya bisa diobati. Ada jampenya masing-masing," kata kakek sambil ketawa cekikian. "Ah masa kek?" Gua sedikit gak percaya. "Ogi, dulu pas kamu sakit kakek yang selalu obatin kamu, tapi semenjak di kampung kita ada puskesmas, emak kamu lebih percaya sama obat ketimbang jampe. Padahal di dunia ini ada penyakit yang gak bisa disembuhin pakai obat," kata kakek. Gua masih ngeliatin buku jampe itu. Nah,
sekarang kamu udah dewasa. Ini saatnya buat warisin semua mantra jampe ini ke Ogi. Kakek gak mau putuskan tradisi turun-temurun. Dari semua cucu kakek, cuma Ogi yang cocok jadi pewaris, ucap kakek. Gimana cara Ogi pelajarinya kek? Tulisan kakek aja gak kebaca, celetuk gua. Nanti juga bisa, tapi malam ini kakek mau ajarkan satu jampe ke kamu. Ikuti kakek ya, pinta kakek. Gua nurut aja. Gelombang awak kosong pang esiken. Het aing pang jek-jekken. Lengkah aing pang tuturken. Sare aing pang baturanken. Iyo wancina pindah ke awake aing. Jurik kolot gelombang. Gua gak bisa lanjut jampenya. Itu penggalannya aja. Jujur gua merinding banget waktu itu. Ruangan kakek tertutup, tapi gua ngerasa ada angin yang berembus halus di dalam ruangan itu. Gua ngikutin apa yang kakek ucapin sampai selesai. Kakek ngasih buku jampe itu ke gua. Di rumah gua buka-buka lagi, tapi tetap gak kebaca. Tulisan kakek itu kayak tulisan zaman dulu banget yang susah dibaca. Singkat cerita, sekitar 3 bulan kemudian, kakek sakit parah. Dia gak bisa bangun sama sekali. Di hari ke-7, kakek mulai sekarat. Semua keluarga besar udah pada kumpul. Kakek terbaring di ruang tamu, di atas kasur butut. Semua keluarga nangis, sama gua juga. Gua sedih lihat kakek sekarat. Tapi yang bikin gua kaget, kakek teriak-teriak. Setan, setan, teriak kakek. Ada ustadz yang bisikin kalimat tauhid di telinga kakek. Tapi kakek gak mau ngikutin, dia malah terus-terusan nyebut nama setan sambil sesekali ketawa. Matanya menatap langit-langit. Setanku, ucap kakek sambil tersenyum. Allahu Akbar, nyebut kek, nyebut, kata ustadz. Gua mau lanjut kerja dulu guys. Malam kita lanjut ceritanya. Rame banget jadi gugup wakakak. Lanjut ya guys. Kakek gak berhenti manggil-manggil setan. Semua orang yang ada di ruangan itu pada merinding. Mereka tahu kalau dulu kakek mainannya sama hal gaib. Udah gitu, 2 jam kemudian, kakek meringis kesakitan, jari-jarinya kaku. Matanya melotot. Gua gak kuat kasihan lihat kakek kayak gitu. Kata guru ngaji gua dulu, sekarat itu sakit banget. Kayak dikuliti kulit kita hidup-hidup. Terus, gua ngedengar suara preet. Kakek sampai mungkin karena saking sakitnya. Dan penderitaan kakek berkahir. Beliau wafat dalam keadaan mata melotot dan tangan kaku. Kami sekeluarga nangis bukan main. Gua juga gak kuat lihat kakek wafat. Banyak kenangan sama kakek. Dia baik banget orangnya. Kakek dimandiin. Gua ngeliat proses itu. Kakek dibaringkan di atas gedebong pisang, batang pisang. 2 orang warga memandikan kakek. Tapi tiba-tiba aja, mereka berdua bilang, "Astagfirullahaladzim," kata salah satu pemandi mayat. Buru-buru gua deketin mayat kakek. Gua kaget banget pas lihat ada garis-garis merah kayak bekas cakaran di punggung kakek. Itu bukan cakaran hewan kecil, kayak bekas dicakar sama kuku yang gede dan tajam. Bekas cakaran itu membiru dan bengkak. Semua orang merinding. Tapi kata Ustadz, prosesi pemandian jenazah harus segera diselesaikan. Kakek harus segera dikubur, takut keburu maghrib. Kakek dikafani, hidungnya dicocoki kapas, kupingnya juga. Keluarga besar masih nangis. Udah gitu kakek dibawa ke masjid buat disolatin. Beres disolatin lanjut ke kuburan. Gua gak kuat banget pas jenazah kakek dimasukin ke liang lahat. Kakek pun dikubur, setelah itu warga satu persatu pulang. Sementara gua sama keluarga masih meratapi makam kakek. Beberapa saat kemudian, kami sekeluarga pulang. Gua sempat noleh ke kuburannya kakek. Dan entah kenapa gua merinding banget. Gua gak ngeliat wujud apa di kuburan kakek. Tapi kok gua ngerasa masih ada banyak orang di makam kakek. Entahlah mungkin perasaan gua aja. Sesampainya di rumah, gua disuruh mandi. Kata emak, baju dari kuburan harus segera dicuci, takut ada jin yang ikut. Gua nurut aja, dan pas gua buka baju, emak kaget. Dia lihat ada bekas cakaran di punggung gua. Cakaran itu, persis sama kayak punya kakek. Cakaran itu gak bisa hilang selama berhari-hari. Gua juga mulai ngerasain keanehan. Terutama soal kursi kakek yang emak bawa ke rumah. Katanya buat kenang-kenangan. Gua sering ngedengar kursi itu geser-geser sendiri kalau malam. Entar ya gua nyeduh kopi dulu. Lanjut, jempol gua pegel sebenarnya, tapi gua pengen banget ceritain ini sama kalian. Asli guys, kursi itu, gua sering denger getar sendiri. Terutama jam 1 dini hari. Gua udah bilang ke emak biar kursi itu dibalikin aja ke rumah kakek. Tapi emak kekeh gak kamu.
Alhamdulillah 1 minggu kemudian cakaran di punggung gua hilang sendiri. Tapi, gua ngerasa penghuni rumah gua bertambah. Gua sering aja gitu ngedenger langkah kaki kalau malam, terutama di dapur. Anjir, awal-awal gua takut banget, tapi sekarang kayak udah biasa. Yang bikin gua bingung soal satu kamar di rumah gua. Kamar itu tadinya ditempatin adik perempuan gua, tapi katanya dia sering mimpi buruk. Terus lampu di kamar itu sering banget mati. Ganti lampu seminggu bisa 3 kali. Akhirnya kamar itu dikosongin. Sekarang kamar itu udah kosong bertahun-tahun. Mana sebelahan sama kamar gua, aduh, ngeri banget. Bapak gak pasang lampu di kamar itu karena bosen mati lagi. Dan anehnya, kejadian itu ngerambat ke kamar gua. Lampu di kamar gua juga mati melulu. Alhasil, kamar gua juga gak dipasangin lampu. Gua ngisi kamar udah bertahun-tahun tanpa ada lampunya. Gua cuma pakai lampu tidur. Soalnya bosen ganti melulu. Dan mau sebagus apapun kualitas lampu sama kabelnya, tetap mati. Palingan bertahan seminggu. Gua mulai sadar, yang ngisi rumah bukan keluarga gua aja. Tapi ada mereka yang gaib, yang gak kelihatan. Mungkin emas sama bapak juga udah tahu, tapi orang tua gua gak pernah ngebahas hal itu. Beberapa bulan kemudian, mereka yang gaib mulai mengusik secara fisik. Ya, yang kena adik perempuan gua. Mungkin karena dia satu-satunya orang rumah yang masih haid. Gua pernah dengar kalau setan suka banget sama darah haid. Adik gua jadi penghuni rumah yang paling seram. Pernah suatu malam, gua sama adik perempuan lagi main HP di sofa. Nah, tiba-tiba aja, adik gua malah banting HP. Gua kira diputusin cowoknya atau apa gitu. Ternyata dia kesurupan. Itu kesurupan untuk yang pertama kalinya. Adik gua ketawa-ketawa sendiri sambil melototin gua. Ya gua langsung lari dong. Emas sama bapak kebetulan lagi pengajian di masjid. Gua lari sekuat tenaga ninggalin adik gua yang lagi kesurupan di rumah sendirian. Gua panik manggil-manggil emas sama bapak. Dan pas kami sampai rumah, adik gua nggak ada di sofa. Tapi, kami ngedengar suara dia lagi ngaji. Ya, di kamar yang kosong itu. Kamar yang gelap, gua lihat adik gua pakai mukena sambil ngaji. Entah ayat apa yang dibaca adik gua. Anehnya dia gak pegang Quran. Kami ngintip dia dari balik pintu. Nok, sapa emak, dan adik gua noleh ke emak, tapi kedua mata Enok terpejam. Lailallah. Teriak emak, kami langsung nyamperin si Enok. Yang tak lain adalah adik perempuan gua satu-satunya. Bersambung dulu ya. Gua merinding, ceritanya masih panjang. Gua juga bakal ceritain keanehan kucing gua yang namanya Samsul Hadijaya Kusuma Mangkujiwo Nakopalan Bilkisti. Panggilannya Samsul, si kampret ini yang sering banget bikin gua merinding dan deg-degan. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.